Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 23 Januari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. After edisi terakhir, edisi 22 Januari. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin menarik untuk dibahas atau Anda ingin berkonsultasi, tulis di kolom komentar ya, kode sahamnya dan juga pertanyaan ataupun keterangan konsultasi Anda seperti apa. Apakah Anda mau trading, mau investing, mau bertanya teknikal, fundamental, bebas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG hampir sama dengan kemarin ya. Cenderung melemah dan di sesi penutupan di jam 4 tadi ditarik naik sehingga ditutup menguat tipis 0,1%. Jadi masih belum berubah. Anda bisa lihat ini candle yang sama, masih di area yang sama. Jadi belum ada perubahan. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak F tolong bahas ITMA untuk swing. Salam sehat selalu untuk Pak F dan tim. Terima kasih. Oke, ITMA untuk swing. Oke. Secara teknikal ITMA ini cenderung naik ya, ya. Kemudian kalau kita lihat dari support saja, kita sekarang ini melihat potensinya adalah masih melanjutkan kenaikan. Namun untuk swing ya, bagusnya memang hari ini turun dengan candle yang cukup kurang bagus ya, artinya ada potensi untuk seperti ini ya, dia turun satu candle merah dan diikuti 3 candle selanjutnya, yang mana Anda bisa tunggu di area support di uptrend line, yaitu di kisaran 705 sampai dengan 655. Ini adalah supportnya. Nah, strateginya seperti apa gitu ya? Apakah kita langsung bisa beli begitu saja ketika dia turun di angka tersebut, atau bagaimana gitu ya? Nah, ketika sebuah saham itu kita analisis, kemudian kita sudah tentukan target turunnya, sebagai seorang swing trader ya kita nggak bisa berspekulasi, bukan yang tipikal spekulasi. Nah, Anda harus menunggu dulu level support tersebut dikonfirmasi dengan adanya sebuah rebound, entah itu dia bertahan ataupun ada kenaikan di angka tersebut, sehingga Anda bisa jadikan level tersebut sebagai proteksi, bukan harga beli. Ini yang sering disalah artikan kalau kita bilang target turunnya di situ, kemudian ditangkap begitu aja. Nah, turun di situ langsung dibeli. Nah, padahal kita bisa saja harga turun atau target turunnya itu bisa saja berlanjut target berikutnya begitu ya. Nah, sementara ini saya melihat target turunnya di area 705 sampai dengan 655. Jadi kalau ITMA ini turun di area tersebut kemudian bertahan atau ada rebound, Anda bisa ikuti untuk swing. Seperti itu kira-kira. Baik, kita langsung lanjut aja. Pak, makasih untuk Gosko. Tadi ikut lumayan banyak di PTR. Apakah bisa hit TP2? Potensi naik di berapa? Sekali lagi, trims untuk Yev and Tim. Gosko. Ini salah satu saham yang hari ini kita tradingkan ya. Tadi pagi kita beli di PTR ya, di private trading room, di harga, sebentar saya cek juga, saya nggak hafal. Sebentar ya. Di 125 ini ya. Tadi kita beli. Nah, ini.
Oke, kita tadi beli di 125, target 1 di ini jam 9.48 ya, sebelum jam 10 kita tadi masuk. Harga sahamnya sempat turun di 124 jam 10-an ya. Kemudian sahamnya di sesi kedua baru naik. Targetnya 132 dan target kedua di 145 ya. Kemungkinan di 145 itu bisa dicapai ya untuk TP2 untuk GOSCO. Jadi kalau Anda mau hold dengan proteksi yang dinaikkan, tentu saja di harga beli karena TP1 sudah tercapai. Anda bisa naikkan proteksi di harga beli di 125 atau 124. Kalau dia balik ke situ, artinya Anda harus cut profit atau cut modal ya, karena secara teknikal pun ini berada di resist ya. Ini sudah berada di resist, artinya ada rejection ya. Rejection ini menandai dia akan kembali menguji support di 110. Nah, strateginya kalau misalkan kita cut di area 124, nantinya kalau kita mau trading lagi kita bisa melihat area 110 atau 108 untuk supportnya. Jika dia rebound dari situ kita bisa buyback seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh private trading juga, jual di 140 kalau tidak salah, kemudian buyback di 120 seperti itu ya. Baik, seperti itu proteksinya sudah kami sampaikan. Kemudian target kedua kemungkinan besar bisa dicapai. Selamat malam Pak Yev, mohon dibahas BMRI apakah akan mencetak all time high baru lagi? Terima kasih sebelumnya. Sama-sama kita akan lihat Bank Mandiri apakah ini akan bisa all time high. Mungkin saja bisa. Kita akan coba lihat ekstensinya ya, karena saham ini kan juga sudah cukup tinggi rally-nya ya. Nah, kita akan melihat ekstensi ini adalah 2020 waktu itu kita beli di PIR ya. Untuk Bank Mandiri sendiri sebenarnya sudah mencapai target ekstensi, yang mana targetnya bahkan lebih ya. Sebenarnya ekstensi dari 2020 itu, koreksi 2020 itu berada di 6.175. Nah, saat ini dia naik di 6.500. Pertanyaannya, dia apakah akan all time high lagi? Iya. Dalam jangka panjang tentunya selama performance-nya masih growth ya, dia punya fundamental masih bagus ya, tetap akan melanjutkan uptrend gitu ya. Karena ini juga big caps ya, tentu saja ini tergantung dengan kondisi market juga. Nah, sekarang ini berapakah target all time high selanjutnya yang memungkinkan gitu ya, karena terakhir dia mencetak di 6.600 ya. Kemungkinan di 7.000 sampai dengan 7.200. Ini adalah level dua kalinya gitu ya. Jadi ini adalah area yang sudah cukup tinggi misalkan kita mau beli. Ya kalau kita bicara mau investing di saham Bank Mandiri, ini nggak tahu tanyanya trading atau investing. Nah, cuma tanya bisa nggak all time high? Tentu saja bisa. Pertanyaan seperti itu saya jawab seperti itu ya. Tetapi kalau kami bisa memberikan advice, tentu saja untuk beli investing di saham BMRI sekarang ini bukan waktu yang tepat ya, meskipun saham ini potensinya masih naik ya ke depan dalam jangka panjang gitu ya. Tetapi kami tetap menyarankan kalau Anda mau masuk di saham seperti BRI, Bank Mandiri ya, kita perlu menunggu terjadinya sebuah penurunan ya, yang mana kalau kita kita beli di harga saat ini yang cukup tinggi, meskipun dia potensi naik ya, tentu saja ini akan menjadi sebuah risiko yang besar gitu ya. Nah, terakhir kita beli Bank Mandiri itu di bulan, tentu saja di 2020 ya, ketika market crash ya, tentunya kita beli Bank Mandiri ya. Tapi sekarang ini ya, tentu saja kalau misalkan ada member yang punya ya, saran kami ya, misalkan mau take profit ya, ini adalah waktu yang tepat karena dia sudah mencapai ekstensi yang pertama ya. Mungkin disisakan sebagian karena saham ini cukup tinggi secara teknikal, kemudian juga secara market indeks juga sudah cukup tinggi gitu ya. Jadi
Ya jangan sampai profit yang sudah, ini banyak ya konsultasi terkait saham ini, terutama member kami, member peer yang sejak 2020 masih banyak pegang saham BRI, Telkom, Mandiri, BRI gitu ya. Itu saat ini dengan market kondisi seperti sekarang ini, ya menurut kami saatnya untuk mengamankan profit ya, karena bisa dikatakan ya ini adalah level yang sudah cukup ideal untuk mengambil profit ya, begitu. Nah ini terakhir kita masuk di, ini sebelum stock split ya, kemarin ya stock split ya, kita masuk di April 2020 ya. Ini kita tunjukkan saja, waktu itu kita masuk bersama Astra di 3000-an itu ya, kita masuk di 4000. Ini sebelum stock split kalau tidak salah, ini sudah pernah stock split ya. Yang jelas bulan April, bulan Mei itu adalah, wah itu adalah gimana ya, kita sampai bingung mau beli apa karena saking banyaknya saham yang kita istilahnya nggak usah pinter-pinter, beli aja profit ya. BRI, Mandiri ya, kita memang nggak beli BCA ya, karena saya rasa ya untuk koreksinya memang kurang ya. Waktu itu Bank Mandiri turunnya cukup signifikan ini ya. Ini bulan Maret ya, Maret, April, Mei sampai dengan bulan Mei. Ini adalah waktu yang tepat untuk beli Bank Mandiri ya. Jadi kalau mungkin Anda member peer ya yang masih hold saham Bank Mandiri ataupun saham Astra sekalipun ya, walaupun Astra ya sudah jelas dijual ya, sekarang ini ya tentu saja berapa persen profitnya. Ini sudah stock split ya, 100%, 180-an persen, hampir ya, hampir inilah 200% ya, hampir 200% kita punya profit di saham Bank Mandiri. Dan juga BRI di 2100, Telkom juga 2700, 2500. Wah pokoknya intinya kalau market nggak crash ya kita nggak beli lagi saham seperti Bank Mandiri ya, karena ya premium gitu harganya. Lanjut ya, Pak izin konsul saham member Peers, hari ini BRIS naik hampir hit TP, apakah Peers akan menjualnya? Bolehkah saya hold untuk kenaikan lebih tinggi? Matur suwun Pak Yev. Ya tentunya kalau Peers mau jual pasti kan ada infonya, nggak mungkin kan kita membeli kemudian tiba-tiba sahamnya nggak ada gitu kan. Mau itu profit, mau itu nggak profit, kalau kita mau jual rugi pun pasti akan ada informasi dan dicatat secara transparan ya. Nggak semua yang kita transaksikan profit tentunya. Ya ini BRIS terakhir kita bahas, ini potensinya ke 2200. Apakah Peers akan mendistribusikan? Ya kalau misalkan itu adalah targetnya, target Peers ya tentu saja akan dijual ya, entah itu sebagian, yang jelas ya pasti akan dijual untuk menandai ini sudah mencapai level profit yang diekspektasikan untuk saham ini ya. Kita di Peers baru kemarin masuk, tetapi kalau misalkan belum lama ya kita masuk, BRIS itu bisa dikatakan belum ada 3 bulan malah ya, baru di bulan November kemarin ya, ini baru masuk di bulan Januari gitu ya. Kemudian kalau ini saham sudah naik 40% ya, kita akumulasi terakhir itu di harga 1400 ya, di 1400 ini kita beli di bulan November ya, kita masuk tepat di bulan November kebetulan ya. Sekarang ini dia hampir ke 2200, yang jelas pasti akan ada informasi kita jual berapa banyak, di harga berapa, rentang berapa kita akan jual gitu. Kalau Anda mau hold saham ini ke level yang lebih tinggi atau TP selanjutnya, bentar saya cek juga, saya nggak hafal targetnya berapa aja karena ya sahamnya Peers itu banyak, Peer juga banyak, tentu saja saya nggak hafal. Kalau kamu tanya TP-nya berapa ya harus dibuka ya.
Jadi target kita untuk bridge terdekat itu ini ya, kemarin Stockpix edisi Agustus ketika NIF Pierce ya 2200, targetnya adalah 2800 dan 3800. Kalau Anda mau hold sampai dengan TP2 dan TP3 boleh-boleh aja, sah-sah aja, tetapi Anda harus siap dengan dinamika market ya. Namanya saham kan nggak ujuk-ujuk BIM salah BIM langsung naik ke TP2, TP3 begitu toh. Ya bisa aja, ya kan? Ada masuk kemudian besoknya langsung naik, tetapi ya tetap berekspektasi ini kita masuk dalam rangka investing, jadi kita harus sabar. Ada yang namanya sabar di dalam berinvestasi. Kalau kita diberikan profit cepat, alhamdulillah. Kalau tidak ya kita harus bersabar gitu aja. Selama fundamentalnya memang masih memenuhi syarat. Yang jelas bridge masih memenuhi syarat tentunya. Kalau Anda mau hold TP2, mau TP3, mau TP4, TP5, boleh-boleh aja, sah-sah aja selama itu memang Anda sudah perhitungan. Kita menentukan TP ini ada hitung-hitungannya. Ya, ada pertimbangan-pertimbangannya. TP di situ masuk akal apa enggak begitu ya. Jadi silahkan aja. Yang jelas nanti kalau kita mau jualan ya, YEF tidak transparan, pasti akan ada instruksi mau berikan untung, yang rugi pun juga pasti akan dikasih tahu kalau kita mau jual ya gitu. Tolong bahas CEM untuk swing trading. Saya tadi dapat barang di 127. Untuk CEM ini sendiri kami sudah pernah bahas ya di talk terakhir. Anda bisa carilah. Saham ini kan konsolidasi, kami sudah informasikan dia bergerak naik di atas middle area, yang mana ini ya tidak menarik. Ya kalau masuk di 127 kemungkinan turunnya ya kemungkinan di 122 gitu toh. Nah, jadi kalau dia turun lebih dari 122 potensinya akan kembali ke bottom konsolidasinya atau super konsolidasi selanjutnya itu di 100. Risknya tentu saja akan besar. Sehingga kalau Anda sudah beli, proteksi ketat di 120. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau saham ini turun ke support 100. Ya, kemudian TP-nya di berapa? Ya, ini di resist konsolidasi ini ya, di 130-an ini ya. Gitu. Bang, bahas saham PTRO untuk trading. Udah naik hari ini ya saham Petrosi setelah turun ke bawah 5.000 seperti yang kami sudah bahas di tanggal 13 Desember. Ketika itu harga turun dari 6.000-an ke 5.000 dan kami sampaikan bahwa saham ini akan turun ke bawah 5.000 dan itu adalah yang menarik untuk masuk karena risknya sudah kecil. Silahkan ditonton lagi di F-Talk edisi 13 Desember gitu ya. Nah kalau ini kan Anda bertanya dalam posisi saham ini sudah naik ya, sudah naik sangat tinggi gitu ya, 12% buat kami. Seperti yang Anda bisa tonton di sini juga kita sudah jelaskan, YEF tidak mungkin masuk di saham yang sudah naik dengan risk di atas 5%. Kenapa begitu? Karena pilihannya banyak. Ya, kalau sudah 12% dianggap ini sudah terlambat. Kalau terlambat tidak boleh sekalipun mengejar saham yang sudah naik. Karena itu sangat berbahaya. Ya, saham ini naik 12%, bisa aja dia naik 20% lagi, 30%, tetapi risknya sudah besar dan tidak bisa diterima. Seperti itu ya, kalau Anda tanya ke kita, seperti itu jawabannya. Ya, jadi kapan belinya bagusnya? Ya ini tanggal awal-awal Januari ini ketika sudah kami sampaikan di pertengahan bulan Desember. Tunggu aja di bawah 5.000. Kalau di situ dia confirm rebound, Anda ikutin. Ya kalau sekarang ini Anda baru tanya, ya mohon maaf, ini sudah terlalu tinggi buat kami untuk masuk. Karena ini sudah mencapai TP1. TP1-nya di berapa toh? Di 0,3 tentunya, yaitu di 5.600. Ya kan? TP2-nya ini masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa, ini ke 6.350. Ini swing yang normal karena ini A, B, C. Ini adalah B. Oke, B sudah kami beritahu ya. A di bawah 5.000, B-nya di 6.000-an, C-nya nanti di bawah 4.000.
Ya, itu skenario seperti itu. Apakah akan terjadi seperti itu atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Kita akan lihat aja. Baik, seperti itu ya. Untuk pertanyaan semua sudah saya jawab sebisa saya. Ya, apa yang kami sampaikan di F-Talk ini sifatnya adalah prediksi, opini pribadi. Tentu saja yang namanya prediksi bisa benar dan juga bisa salah. Anda bisa olah ulang atau bisa Anda jangan ditelan mentah-mentah lah ya, analisa lagi buat trading plan kalau Anda trading, buat investing plan. Terutama untuk investing jangan sampai Anda asal-asal beli baru berpikir ya. Jadi harus analisis fundamental terlebih dahulu, bagaimana forecast ke depan, beberapa tahun ke depan. Ya, jangan sampai saya banyak baca konsultasi member baru itu terjerumus ya. Jadi mindsetnya itu gimana ya? Perlu banyak diluruskan. Begini ya, cara berinvestasi itu tidak bisa menggunakan pola pikir jangka pendek. Saham yang naik dibeli, baru berpikir saham ini layak enggak. Jangan bisa seperti itu ya. Jadi Anda harus berpikir, saham ini kalau saya beli dia bisa growth enggak? Fundamentalnya, bisnisnya bisa growth, revenue-nya akan tumbuh berapa persen, marginnya berapa persen. Jangan sampai baru beli dan baru berhitung. Nah, ternyata salah dan sahamnya turun. Nah, itu yang menjadi meeng ya, alias ya ceroboh ya, gitu. Sebagai investor dan trader yang dananya kecil ya, minim ya, saya selalu tidak bosan mengingatkan untuk berhati-hati dan memanage sebaik mungkin modal yang Anda miliki sekarang. Ya, gitu. Jangan sampai Anda itu misalkan punya mindset yang uangnya tidak berseri. Ya, berbuat kesalahan dalam berinvestasi trading itu nggak apa-apa, tetapi jangan sampai Anda sekali salah udah selesai, game over. Anda butuh belajar, Anda butuh melakukan kesalahan dan baru memahami kesalahan itu seperti apa. Jadi saran saya kalau Anda mau berinvestasi buat pemula ya, ini ya, baru masuk mungkin di 2020 atau angkatan-angkatan pandemi yang mungkin masih belum memahami yang artinya risiko karena beli sekali langsung sahamnya naik gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya belajar, dan kondisi market itu terus berubah, dinamis, tidak bisa menggunakan apalan ya. Semuanya butuh proses dan belajar yang terus menerus, tidak ada hentinya ya. Saya pun juga belajar, sudah lebih dari 10 tahun belajar terus, dari pengalaman sendiri, dari konsultasi member, dari apa yang dialami oleh advisor di bawah saya. Semua saya jadikan pelajaran untuk perbaikan lagi dan lagi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan pertumbuhan yang semakin baik dan semakin besar lagi. Seperti itu yang dapat kami sampaikan, pesan terakhir yang kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Semoga ya apa yang kami sampaikan ini bisa Bapak Ibu ambil sisi positifnya, atau misalkan ada yang kurang cocok atau tidak berkenan, abaikan saja. Karena ya apa yang kami sampaikan di sini bukan sebuah kebenaran yang mutlak. Ya, itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.